Halo teman-teman, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama aku Edo. Hari ini kita mau kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Yuk kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita kembali menyanyikan pujian Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakin.
Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita kembali menyanyikan pujian yang berjudul Mendengar, Melihat, dan Melakukan. Aduh, bosen. Kira-kira enaknya ngapain ya? Gimana kalau aku hubungi Andro deh? Siapa nih? Oh, si Andri. Halo Andro, lagi apa nih? Mumpung libur, kita pergi main yuk. Bosen nih di rumah mulu. Oh iya, halo Andri. Aku juga lagi gak apa-ngapain sih. Boleh deh kita main. Biar seru. Gimana kalau kita pergi memancing aja? Seru kan? Wah, seru tuh. Oke deh, sampai nanti sore ya. Oke, sampai nanti sore ya. 3 hours later. Ih, sebel deh. Ini si Andro kemana sih? Ditelepon gak diangkat-angkat. Aku coba lagi deh. Ih, mana ya dia? Halo Andro, kamu kemana aja sih? Kok nggak angkat teleponku? Kita udah telat loh sejam. Aduh, maaf Andri. Aku tadi kelupaan sesuatu. Aku lupa kalau hari ini aku ada janji sama si Denny. Kok kamu gitu sih? Kamu kan udah janji sama aku. Kebiasaan nih kamu kalau udah janji nggak pernah ditepati. Bagaimana orang-orang mau percaya sama kamu kalau gini terus caramu? Duh, maaf ya Andri, aku beneran lupa kalau udah ada janji sama kamu juga. Lain kali, aku nggak mau deh janjian sama kamu. Janjian sama kamu nggak pernah ditepati. Bosen aku, udah deh. Halo? Waduh, si Andri marah, gimana ya? Aduh, aku lapor ke Kak Andri aja deh. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat saja ya. Tadi Kak Andre dapat laporan dari si Andro. Si Andro udah janjian sama si Andri, tapi si Andro malah lupa sama janjinya. Sekarang si Andri marah deh sama Andro. Ada-ada aja ya mereka. Oh iya adik-adik, ngomong-ngomong tentang janji, hari ini Kak Andre juga mau cerita yang bertemakan tentang janji. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu sepanjang hari. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberikan kami damai sejahtera setiap waktu.
pada hari ini, di pagi yang indah ini, izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat mengubahkan hati kami menjadi anak-anak yang baik. Berfirman ya Allah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat yang 19 sampai 28, dilanjutkan Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Kejadian 25 ayat 19 sampai 28, dilanjutkan pasal 26 ayat 4 dan 5. Yuk, coba dicari dulu. Jika sudah, Kak Andre akan membacanya untuk kita semua. Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dilanjutkan dengan Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Dilanjutkan Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, berbicara tentang janji, janji itu harus ditepati. Janji itu ibarat hutang yang harus dibayar. Nah, yang menjadi masalah adalah kita sebagai manusia biasa terkadang suka tidak tepat janji, dan akhirnya kalau kita sering tidak tepat janji, kita akan menyakiti hati teman kita, dan teman kita tidak mau lagi deh percaya kita. Hati itu ibarat tisu atau kertas ini. Nih adik-adik, Kak Andre punya tisu dan kertas. Kalau kita menyakiti dan tidak tepat janji, sama kayak tisu ini. Dia akan semakin kusut, tidak beraturan, bisa hilang perlahan kalau disobek. Bahkan yang paling bahaya adik-adik, bukan hanya hilang perlahan, tapi bisa benar-benar hilang atau lenyap. Ih, serem ya. Nah, kalau sudah begini, kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau manusia bisa ingkar janji, kira-kira Tuhan bisa ingkar janji juga tidak ya? Nah, adik-adik, masih ingat tidak dengan anak dari Bapak Abraham? Siapa namanya? Yap, betul. Nama anaknya adalah Ishak. Bapak Ishak ini memiliki seorang istri yang bernama Ibu Ribka.
Nah, Ibu Ribka ini sudah bertahun-tahun menikah adik-adik, tapi belum juga memiliki anak. Kemudian Bapak Ishak berdoa pada Tuhan supaya istrinya dapat mempunyai anak. Walaupun belum mendapat anak, ternyata Bapak Ishak tidak menyerah dan terus berdoa pada Tuhan. Bapak Ishak selalu mengingat janji Tuhan yang diberikan kepada ayahnya, yaitu Bapak Abraham. Tuhan Allah berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Bapak Ishak sehingga akhirnya Ibu Ribka mengandung anak kembar. Wah, seru ya anak kembar. Diceritakan bahwa anaknya yang pertama diberi nama Esau, yang satunya diberi nama Yakub. Dan bayangkan adik-adik, Bapak Ishak pada saat itu berumur 60 tahun pada waktu anak-anaknya lahir. Lalu kedua anak itu bertambah besar, bertambah dewasa, dan diceritakan pula bahwa Esau menjadi seorang yang pandai sekali berburu dan suka tinggal di padang. Sementara saudaranya Yakub lebih senang tinggal di kemah. Diceritakan juga Bapak Ishak sayang pada Esau karena suka berburu. Sedangkan Ibu Ribka sayang kepada Yakub karena suka membantu ibunya. Nah, dengan demikian, janji Tuhan terhadap Bapak Ishak benar-benar digenapi adik-adik. Jadi Tuhan tidak ingkar janji kepada umat yang tidak berhenti berdoa padanya. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Bapak Ishak, seperti bintang-bintang di langit, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Nah adik-adik, selain Tuhan itu tidak pernah ingkar janji kepada Bapak Ishak dan Ibu Ribka, Tuhan juga tidak pernah ingkar janji kepada kita. Tuhan pasti mendengar permohonan kita dan berjanji akan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya. Asal adik-adik mau terus berdoa dan beriman padanya. Selain itu, kalau kita tahu Tuhan saja selalu baik dan memegang janjinya, kita pun harus demikian adik-adik. Jangan sampai kayak si Andro yang ingkar janji ke si Andri. Jadi anak Tuhan tidak boleh ingkar janji. Harus menepati janji sekecil apapun itu. Kita bisa janji kepada orang tua, guru di sekolah minggu, dengan banyak janji. Misal kita janji membantu orang tua, janji rajin belajar, janji menolong orang lain. Nah, itu semua harus ditepati. Kalau kita sudah seperti ini, kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan tidak pernah ingkar janji. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu, dapat kami simpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman, keluarga kami, guru-guru kami, sehingga mereka mendapat kesehatan yang datang dari Tuhan, dan suatu saat nanti, di hari-hari berikutnya, kami dapat bertemu dengan mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati selalu kami, semoga kami menjadi anak-anak yang baik, yang diberkati Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang baik, yang menyebarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dadah, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, sekarang kita mau melihat foto-foto aktivitas yang sudah teman-teman kirimkan di minggu ke minggu kemarin. Selamat menyaksikan.
Nah teman-teman, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa teman-teman titipkan ke papa mama yang beribadah di gereja. Atau teman-teman juga bisa mengumpulkan terlebih dahulu. Setelah sudah terkumpul, nanti teman-teman bisa membawanya ke sekolah minggu onsite. Selamat memberikan persembahan. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, yuk kita menyanyikan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Mendengar, melihat, melakukan firman Tuhan yang akan ku terima, supaya berakar, bertumbuh dan berbuah, hidupku berguna bagi Allah. Mendengar, melihat, melakukan firman Tuhan yang akan ku terima, supaya berakar, bertumbuh dan berbuah, hidupku berguna bagi Allah. Supaya berakar, bertumbuh dan berbuah, hidupku berguna bagi Allah. Nah teman-teman, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami selama kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati kami dalam kami melakukan aktivitas kami, supaya kami dapat melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekian ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Aduh, bosan. Kira-kira enaknya ngapain ya? Gimana kalau aku hubungi Andro deh? Siapa nih? Oh, si Andri. Halo Andro, lagi apa nih? Mumpung libur, kita pergi main yuk. Bosen nih di rumah mulu. Oh iya, halo Andri. Aku juga lagi gak apa-ngapain sih. Boleh deh kita main. Biar seru. Gimana kalau kita pergi memancing aja? Seru kan? Wah, seru tuh. Oke deh, sampai nanti sore ya. Oke, sampai nanti sore ya. 3 hours later. Ih, sebel deh. Ini si Andro kemana sih? Ditelepon gak diangkat-angkat. Aku coba lagi deh. Ih, mana ya dia? Halo? Halo Andro, kamu kemana aja sih? Kok nggak angkat teleponku? Kita udah telat loh sejam. Aduh, maaf Andri. Aku tadi kelupaan sesuatu. Aku lupa kalau hari ini aku ada janji sama si Denny. Kok kamu gitu sih? Kamu kan udah janji sama aku. Kebiasaan nih kamu kalau udah janji nggak pernah ditepati. Bagaimana orang-orang mau percaya sama kamu kalau gini terus caramu? Duh, maaf ya Andri, aku beneran lupa kalau udah ada janji sama kamu juga. Lain kali, aku nggak mau deh janjian sama kamu. Janjian sama kamu nggak pernah ditepati. Bosen aku, udah deh. Halo? Halo? Waduh, si Andri marah, gimana ya? Aduh, aku lapor ke Kak Andre aja deh. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat saja ya. Tadi Kak Andre dapat laporan dari si Andro. Si Andro udah janjian sama si Andri, tapi si Andro malah lupa sama janjinya. Sekarang si Andri marah deh sama Andro. Ada-ada aja ya mereka. Oh iya adik-adik, ngomong-ngomong tentang janji, hari ini Kak Andre juga mau cerita yang bertemakan tentang janji. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu sepanjang hari. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberikan kami damai sejahtera setiap waktu. Pada hari ini, di pagi yang indah ini, izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat mengubahkan hati kami menjadi anak-anak yang baik. Berfirman ya Allah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat yang 19 sampai 28, dilanjutkan Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dilanjutkan pasal 26 ayat 4 dan 5. Yuk, coba dicari dulu. Jika sudah, Kak Andre akan membacanya untuk kita semua. Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dilanjutkan dengan Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Dilanjutkan Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, berbicara tentang janji, janji itu harus ditepati. Janji itu ibarat hutang yang harus dibayar. Nah, yang menjadi masalah adalah kita sebagai manusia biasa terkadang suka tidak tepat janji, dan akhirnya kalau kita sering tidak tepat janji, kita akan menyakiti hati teman kita, dan teman kita tidak mau lagi deh percaya kita. Hati itu ibarat tisu atau kertas ini. Nih adik-adik, Kak Andre punya tisu dan kertas. Kalau kita menyakiti dan tidak tepat janji, sama kayak tisu ini. Dia akan semakin kusut, tidak beraturan, bisa hilang perlahan kalau disobek. Bahkan yang paling bahaya adik-adik, bukan hanya hilang perlahan, tapi bisa benar-benar hilang atau lenyap. Ih, serem ya. Nah, kalau sudah begini, kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau manusia bisa ingkar janji, kira-kira Tuhan bisa ingkar janji juga tidak ya? Nah, adik-adik, masih ingat tidak dengan anak dari Bapak Abraham? Siapa namanya?
Yap, betul, nama anaknya adalah Ishak. Bapak Ishak ini memiliki seorang istri yang bernama Ibu Ribka. Nah, Ibu Ribka ini sudah bertahun-tahun menikah adik-adik, tapi belum juga memiliki anak. Kemudian Bapak Ishak berdoa pada Tuhan supaya istrinya dapat mempunyai anak. Walaupun belum mendapat anak, ternyata Bapak Ishak tidak menyerah dan terus berdoa pada Tuhan. Bapak Ishak selalu mengingat janji Tuhan yang diberikan kepada ayahnya, yaitu Bapak Abraham. Tuhan Allah berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Bapak Ishak, sehingga akhirnya Ibu Ribka mengandung anak kembar. Wah, seru ya anak kembar. Diceritakan bahwa anaknya yang pertama diberi nama Esau, yang satunya diberi nama Yakub. Dan bayangkan adik-adik, Bapak Ishak pada saat itu berumur 60 tahun pada waktu anak-anaknya lahir. Lalu kedua anak itu bertambah besar, bertambah dewasa, dan diceritakan pula bahwa Esau menjadi seorang yang pandai sekali berburu dan suka tinggal di padang. Sementara saudaranya Yakub lebih senang tinggal di kemah. Diceritakan juga Bapak Ishak sayang pada Esau karena suka berburu. Sedangkan Ibu Ribka sayang kepada Yakub karena suka membantu ibunya. Nah, dengan demikian janji Tuhan terhadap Bapak Ishak benar-benar digenapi adik-adik. Jadi Tuhan tidak ingkar janji kepada umat yang tidak berhenti berdoa padanya. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Bapak Ishak seperti bintang-bintang di langit, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Nah adik-adik, selain Tuhan itu tidak pernah ingkar janji kepada Bapak Ishak dan Ibu Ribka, Tuhan juga tidak pernah ingkar janji kepada kita. Tuhan pasti mendengar permohonan kita dan berjanji akan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya. Asal adik-adik mau terus berdoa dan beriman padanya. Selain itu, kalau kita tahu Tuhan saja selalu baik dan memegang janjinya, kita pun harus demikian adik-adik. Jangan sampai kayak si Andro yang ingkar janji ke si Andri. Jadi anak Tuhan tidak boleh ingkar janji. Harus menepati janji sekecil apapun itu. Kita bisa janji kepada orang tua, guru di sekolah minggu, dengan banyak janji. Misal kita janji membantu orang tua, janji rajin belajar, janji menolong orang lain. Nah, itu semua harus ditepati. Kalau kita sudah seperti ini, kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan tidak pernah ingkar janji. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu, dapat kami simpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman, keluarga kami, guru-guru kami, sehingga mereka mendapat kesehatan yang datang dari Tuhan, dan suatu saat nanti, di hari-hari berikutnya, kami dapat bertemu dengan mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati selalu kami, semoga kami menjadi anak-anak yang baik, yang diberkati Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang baik, yang menyebarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dadah, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.